Tes cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi keistiqomahan, rezeki yang lancar, sehat sehingga bisa melaksanakan amal ibadah kita, yaitu salat sampai nanti kita menjelang hari kiamat kelak nanti. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa? 200 berapa? 15, 16, 200. Oh, 221 ya. Ya, 221. Ya kan? Ya, kita baca Al-Baqarah ayat 221, 222. 221, 222. Kalau sudah, kita baca sama-sama, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun.
wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhuran fa in tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sudah pindah tema ya. Wala tangkihu, dan janganlah kalian wahai orang-orang Islam menikah, tatazawwaju ya, menikah ya, atau mencari istri ya. Ini berarti bab muamalah ya, kaitannya dengan keluarga, mencari pasangan, mencari istri bagi suami, atau suami mencari suami bagi seorang istri. Ada rambu-rambunya. Wala tangkihu, dan janganlah kalian menikahi, yaitu wahai orang-orang muslim, al musyrikat, yaitu orang-orang musyrik, ai al kafirat, wanita-wanita kafir ya, wanita kafir ya. Maka hukumnya apa? Tidak boleh ya, hukumnya haram ya. Hatta yu'min, sampai mereka beriman. Nah, kalau mereka sudah beriman baru boleh. Kalau mereka belum beriman dan dia kafir, maka tidak boleh ya. Ya. Tapi banyak orang ya, laki-laki karena wanita pindah agama ya. Ya, godaan dunia ya. Karena apa yang dia cari, yang dia inginkan adalah mungkin kecantikannya, hartanya, tidak pandang agamanya ya. Sehingga walaupun beda agama, walaupun beda akidah, tetap dinikahi nah. Ya, artis juga banyak ya, ada artis juga ya, orang biasa juga ada. Nah, ini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan dunia itu kan sementara saja kan, sementara saja di dunia ini. Kalau sudah tua itu sudah tidak menarik lagi kan. Sudah tua itu ya sudah, dulu ketika masih muda menarik, cantik, tapi sudah tua sudah tidak menarik lagi. Belum mati itu sudah apa? Hilang pesonanya sudah. Ya kan? Apalagi nanti kalau sudah mati, penyesalan yang berkepanjangan. Ya. Nikmat sementara tapi mendapatkan akibat derita yang selamanya, tidak putus-putus ya. Maka di sini pahit itu sebentar ya. Orang hidup menderita itu tidak akan lama ya, ada batasnya. Wala tangkihul, janganlah kalian wahai orang-orang muslim menikahi orang-orang musyrik, wanita musyrik, al kafirat, yaitu kafir, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun, dan budak perempuan yang beriman, khairun, itu lebih baik, min musyrikatin, daripada wanita musyrik yang merdeka ya, lebih baik itu ya, di sisi Allah lebih baik mukmin walaupun budak, itu lebih baik daripada musyrik tapi kafir. Walau a'jabatkum ya, walaupun itu membuat kamu terpesona ya, itulah yang membuat itu kan, pesona, yang membuat jatuh cinta ya.
Ya jadi budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik meskipun dia merdeka. Ya. Walau ajabatkum, meskipun itu membuat kamu takjub. Takjub karena apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Tadi sudah ya. Ya. Wa maliha, dan juga karena hartanya. Wahadza, dan ini semua mahsusun, itu khusus bagi orang-orang musyrik bi ghairil kitabiyat, yaitu selain ahli kitab. Ya. Kalau ahli kitab itu masih ada yang memperbolehkan. Tapi kalau musyrik selain ahli kitab ini sudah larangan. Walaupun ahli kitab sekarang juga ketat juga. Dan kita sekarang juga tidak tahu ahli kitab itu yang mana mungkin ya. Kalau zaman Rasulullah mungkin jelas ini ahli kitab. Tapi kita sekarang tuh ahli kitab itu dia betul tidak ahli kitab, ya. Karena Umar bin Khattab itu tidak mau memakan sembelian orang Arab Nasrani Bani Taghlib. Ya. Kan dalam fikih itu sembelian ahli kitab itu halal kan? Halal sembelian kitab. Tapi Umar bin Khattab tidak mau memakan sembelian Nasrani, Arab Nasrani namanya Bani Taghlib. Kenapa? Karena Bani Taghlib ini orang Arab Bani Taghlib, mereka memeluk Islam memeluk Kristen setelah Islam datang. Ya, maka menurut Umar bin Khattab dia bukan termasuk ahli kitab. Karena apa? Masuknya Nasrani karena apa? Setelah datangnya Islam. Ya, gitu. Dan ya hati-hati juga, karena nanti awal-awal nikah mau agamanya mau pindah, tapi setelah punya anak kembali ke agama asalnya, nanti anaknya ikut dibawa juga. Ya, bahkan ada juga orang tua yang bebas lah, mungkin ayahnya Muslim, terus ibunya Nasrani, punya anak terserah mau milih agama apa kan gitu kan, bahaya juga itu. Apalagi kalau dia seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berat ya, berat. Ya, makanya ndak usah macem-macem, ndak usah tertarik. Berat, resikonya berat, walaupun itu diperbolehkan ya ahli kitab ya, tapi itu kan susah, ketat juga. Yang muslim aja masih banyak kok nyari yang apa selain muslim kan gitu ya. Wanita muslim aja masih banyak kok malah mencari wanita yang bukan Islam, kan kasihan kan gitu kan ya. Bahkan di sini ayat mengatakan budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita kafir meskipun merdeka. Lebih baik walaupun dibandingkan dengan wanita yang cantik, wanita yang kaya tapi kafir. Lebih baik wanita yang beriman tapi dia walaupun budak gitu. Ya, dan ini khusus untuk musyrik selain ahli kitab. Ani wal musonatu minal ladzina utul kitab, ani wal musonat, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari siapa? Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab. Ya, jadi orang-orang ahli kitab itu ada wanita-wanita mereka yang menjaga kehormatannya meskipun mereka apa? Ahli kitab. Ya. Mereka itu masih punya kehormatan. Ya. Masih punya harga diri walaupun dia apa? Ahli kitab. Ya. Wala tungkihu, dan janganlah kalian menikahkan, tuzawwiju, menikahkan al musyrikin, orang-orang musyrik, al kufar, yaitu orang-orang kafir, al mukminat, terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini kebalikannya. Ya, jangan kalau kita itu punya perempuan beriman,
ya, punya anggota keluarga, jangan dinikahkan dengan laki-laki yang kafir, jangan, lebih berat lagi. Karena nanti kepala rumah tangga itu kan laki-laki. Kalau laki-lakinya tidak beriman, nah sudah. Nanti mau dibawa kemana istri dan anak. Sehingga bisa-bisa jadi nanti istri ikut agamanya suami juga. Ya. Dulu di daerah mana, Magelang itu ada kisah ya. Ada seorang perempuan ahli kitab, perempuan tapi militan. Kemudian dia ada laki-laki muslim, ya jatuh cinta lah, hanya gitu. Yang laki-laki muslim, yang perempuan ahli kitab, militan dia. Makanya di daerah Magelang itu kan, Magelang, Solo Tigo, mana lagi ya? Itu kan basis ya ahli kitab, segitiga emas di situ. Ada kuburan-kuburan Belanda di situ. Ada sekolah-sekolah Injil di situ, masih ada sampai sekarang, masih ada, dan muridnya itu dari seluruh Indonesia. Dan mereka asrama kayak pesantren, kayak gontor itu. Tapi dari seluruh Indonesia di situ. Di daerah Muntilan. Nah, itu. Nah, di situ bangunan-bangunan masih kuno, masih bentuk-bentuk bangunan Belanda, peninggalan Belanda. Nah, ketika mau dilamar, si perempuan ini dia mengatakan, saya lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan laki-laki muslim. Tidak mau. Akhirnya kalah yang muslim ini, yang laki-laki ini kalah. Hanya dia pindah agama, lebih kuat perempuannya. Ya. Selang beberapa lama, kemudian keluarga ini pindah ke Bandung. Nah, di Bandung mereka itu pegawai BUMN kalau tidak salah. Ya, kaya raya. Ya. Kaya raya menjelang usia pensiunan, ini mereka mendapatkan hidayah perempuannya ini. Ya. Masuk Islam. Suaminya gimana? Ya ikutan juga nih, alhamdulillah masuk Islam. Ya. Nah, setelah itu dia punya sebidang tanah yang luas di sana, kemudian diwakafkan untuk pondok pesantren. Nah, ini kan jalan kehidupannya seperti itu. Ya, artinya Allah masih sayang, Allah menyelamatkan mereka, sehingga walaupun masa mudanya mereka adalah tidak beriman kepada Allah, tapi di usia tuanya mereka kemudian masuk Islam. Ya. Ya. Nah, maka ya itu alhamdulillah ya, tidak mati, Allah tidak mencabut nyawanya ketika masih dalam keadaan beragama ahli kitab. Wala tunkihu tuzawwiju, dan jangan kalian menikahkan, yaitu orang-orang musyrik laki-laki dengan orang-orang yang beriman, hatta yu'minu, sampai laki-laki tersebut beriman. Wala abdun mu'minun, sungguh budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik meskipun dia mengagumkanmu karena hartanya dan karena kecantikannya. Siapa tidak tertarik dengan wanita kalau sudah cantik kaya? Siapa tidak tertarik? Semua tertarik ya. Nah. Kalau kaya saja belum tentu orang tertarik ya. Nah, kaya tapi mungkin tidak cantik ya mungkin. Nah, atau kebalikannya, cantik tapi miskin. Tapi kalau dua-duanya sudah cantik, kaya lagi. Nah, ini banyak jatuhnya di situ. Sampai hartanya banyak. Kenapa ulaika? Karena mereka itulah, yaitu laki musyrik dan perempuan musyrik, ya. Yad'u ila nar, mereka itu mengajak kepada neraka. Ya, karena mereka itu berarti ngajaknya ke neraka karena tidak beriman kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Ya, berarti kan mereka mengajak ke neraka. Ulaika yad'una ila nar. Ya. Walaupun dia ngajak ini orang cantik, yang ngajak juga orang kaya. Ya, tapi kalau masuk neraka, ya
Kalau ingin kepentingan kesenangan sesaat banyak yang mau ya, yang mau. Ya. Ya. Ya, karena mereka orang musyrik itu mereka mengajak yaitu dengan dakwah-dakwah mereka kepada perbuatan-perbuatan yang mewajibkannya. Maka apa? Jangan sampai kalian menikah dengan mereka. Wallahu yad'u ala lisanasi ilal jannah. Sementara Allah itu mengajak kalian ke surga dan ampunan. Nah, dengan izinnya. Ya. Walaupun mungkin harus menikahi budak asal beriman. Dulu ada kisah yang pernah saya sampaikan itu, seorang ulama itu ya. Seorang ulama yang dia itu minta dicarikan apa? Istri kan? Jadikan istri. Apa kriterianya istri yang diinginkan? Ya, pokoknya orang beriman lah kan gitu. Tidak macam-macam kan gitu. Akhirnya ada saudaranya yang kepengen ngeprank, muji ya. Iyalah, kita carikan yang penting beriman kan gitu. Akhirnya dicarikan betul yang beriman. Ternyata dia budak perempuan hitam. Nah, dan beriman juga. Ingin menguji betul enggak nih teman ini kan gitu. Sudah dicarikan dapat. Dan ternyata dinikahi, yang nyarikan malah terkejut. Perkiraannya enggak akan diterima. Ya. Tapi ternyata tetap diterima. Ya. Maka selang beberapa hari, beberapa saat setelah menikah, teman yang menyarikan itu merasa menyesal. Duh, kenapa saya carikan yang itu kan begitu kan? Karena cocok lah gitu. Nah, begitu ketemu lagi sahabat yang menikah, sahabat ini tahu. Aku tahu kamu datang itu mengolok-olok aku kan? Kenapa aku mau sama itu? Gitu loh. Maka kemudian dia sungguh dia mengatakan tidak aku dapatkan wanita yang lebih baik daripada dia. Gitu loh. Bahkan dia mengatakan sungguh kelak kalian akan menyesal di hari kiamat nanti karena apa? Kalian telah memberikan wanita ini kepadaku. Itu ya, karena apa? Ya kesolehan wanita tersebut. Ya. Tapi jarang-jarang cerita gitu ya. Dan memang ada budak-budak yang dulu berimannya luar biasa. Ada budak yang dia itu punya majikan yang sangat soleh. Jadi majikannya ini kalau malam senantiasa sholat tahajud, sholat malam. Satu saat karena ada kebutuhan, budak ini dijual sama majikannya. Nah, yang beli budak ini ternyata apa? Ternyata ibadahnya malas-malesan. Setiap malam ketika budaknya bangun mau sholat, ternyata majikannya masih tidur. Begitu akhirnya dia tidak betah. Kemudian dia bilang sama majikannya, kembalikan aku ke majikan yang dulu. Loh kenapa? Dulu majikan saya itu ibadahnya luar biasa. Kalau malam-malam sholat ikut bangunkan saya sangat merasakan, merindukan suasana seperti itu. Sementara di tempat kamu, majikanku yang baru ini, malam-malam tidak pernah ada sholat malam, sholat tahajud. Saya tidak betah di sini. Budak. Berarti budak luar biasa ini, keimanannya luar biasa. Itu budak. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Dan boleh dikumpuli majikan, tapi kok tidak boleh dikawin secara dasarnya apa alasan dalam hadis atau dalam pasal Quran? Ya, budak itu boleh dikumpuli sama majikannya. Wallah alam ya, karena memang budak itu kan milik majikannya. Budak itu milik majikannya. Nanti kalau dia itu melahirkan anak dari majikan, otomatis dia merdeka. Ya, jadi memang tidak dinikah. Sah menggauli budak wanita itu sah. Ya. Kalau menikah budak orang lain boleh saja, menikahi budak boleh, ada boleh. Maka disamakan budak itu sama pembantu pasangan sekarang itu termasuk apa? Enggak. Ini sekarang ya pembantu dan kumpulin. Dasarnya sama budak sama pembantu. Ya, kalau budak itu tidak punya hak milik, budak itu dibeli. Kalau pembantu kan dibayar, berarti bukan ya, beda.
Nah, ya jasa bisa. Tapi kalau budak itu enggak. Budak itu seperti hewan. Dimiliki dia cuma dikasih makan saja. Bisa dijual lagi itu budak. Dan budak itu enggak punya kemerdekaan, enggak punya. Pokoknya budak itu seperti barang lah. Seperti kita punya baju, punya mobil gitu. Nah, cuman masalahnya dia bernyawa. Itu budak. Ya, jadi seperti itu. Kalau pembantu itu bukan budak, dia kan PRT saja. Pembantu dia kerja kan. Ada kesepakatan kerja ini bayarannya segini. Nah, itu namanya kerja bukan budak. Kalau budak itu sudah dibeli ya sudah menjadi milik yang membeli, majikannya. Mau diapakan ya milik terserah karena sudah dimiliki. Bisa juga. Bisa. Oh, tapi kalau untuk menggauli saya kayaknya enggak bisa itu ya. Kalau majikannya laki-laki, budaknya perempuan bisa. Cuman kalau majikannya perempuan, budaknya laki-laki, saya belum tahu, kayaknya enggak bisa. Budak. Nah, budak, makanya Islam datang pun salah satunya untuk menghapus perbudakan. Sebelum Islam itu kan perbudakan merajalela. Ya. Ya. Maka Islam mengajarkan misalnya ada budak ini dimerdekakan, nanti sahabat juga ikut-ikutan merdekakan budak. Nah, termasuk ini hukuman kafarat bagi orang yang melakukan jima dengan sengaja di bulan Ramadan siang hari. Kan salah satu kafaratnya memerdekakan budak. Artinya Islam itu apa? Islam itu ada usaha, ada ajaran untuk bagaimana budak-budak itu dimerdekakan. Tapi kan tidak langsung merdeka enggak. Kan gitu. Dikaitkan dengan apa? Ritual ibadah kan gitu. Ya, jadi kenapa ini dilarang menikahi wanita-wanita musyrik? Ya karena mereka itu mengajak kepada neraka. Sementara Allah itu mengajak kepada surga. Kalau sama-sama beriman kan enak. Ya kan? Yang suaminya sholat, istrinya ikut sholat. Suaminya puasa, istrinya ikut puasa. Tapi kalau tidak seagama, seakidah, ya, suaminya sholat, ya istrinya tidak ikut sholat, ya kan, tidak harmonis lah, ya kan begitu. Tapi katanya ada yang sampai toleransi itu ya, pasangan. Ya. Ya, karena kecantikannya, karena kekayaannya itulah yang bikin akhirnya mereka tidak peduli agamanya apa, gitu. Ya, lanjut. Wa yubayyinu ayatihi, dan dia Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi kepada manusia la'allahum yatadzakarun, supaya manusia itu mereka mengingat. Jadi ingat ayat ini supaya kita ingat, tidak lupa, tidak lalai, kan begitu. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Haid dan tempat keluarnya haid. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika wanita haid? Nah, karena orang-orang Yahudi dulu, kalau istri-istri wanita-wanita mereka haid, mereka tidak mau makan bersama, tidak mau tidur bersama, mereka diberikan rumah khusus. Itu kalau orang wanita Yahudi haid, jadi mereka tidak berkumpul, satu rumah pun tidak. Nah, ketika Islam datang, ada wanita haid ini bertanya, apakah seperti Yahudi? Maka umat Islam bertanya, kaum muslimin, bagaimana kalau wanita kita haid? Kalau agama Yahudi kan sudah ada ajarannya memang kan. Wanita itu seperti ini, tidak boleh kumpul, tidak boleh makan bareng, tidak boleh satu atap, harus rumah sendiri. Itu ajaran agama Yahudi.
Nah, sementara Islam kan belum ada ajarannya. Islam kan baru turun, baru datang. Hukumnya seperti apa? Ya kan? Ya, maka apa? Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Ya. Apa yang dilakukan wanita ketika haid? Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwa adza, haid itu adalah yaitu penyakit atau kotoran. Au mahaluhu, atau tempatnya keluar. Ya, jadi haid. Wanita yang normal ya haid ya. Ya, kalau ndak haid berarti malah tidak normal, ya kan? Wanita haid itu berarti normal. Umumnya berapa? 6 sampai 7 hari. Maksimal 15 hari, gitu kan. Minimal 24 jam, kan gitu. Nah, ada yang haidnya cuma sehari semalam, setelah itu sebulan cuma sehari saja. Nah, jadi suaminya tidak pernah libur ya, cuma sehari saja haidnya. Tapi kalau istrinya ada yang sampai haidnya 15 hari, nah, suaminya sabar terus ini. 15 hari kan. Ya, bahkan ada yang ketika haid itu ada yang sampai pingsan ya, ada. Ada teman kak saya itu kalau haid itu sampai pingsan, kasihan. Ya. Kalau idahnya wanita yang tidak haid itu gimana itu idahnya? Idahnya. Wanita yang tidak memakan haid sama sekali, dia cerai. Apakah dia itu menunggu idah atau langsung cerai gitu aja? Karena dia kalau menunggu idah berapa kali suci, dia tidak suci, dia tidak kotor. Tidak ada idahnya. Ada yang mengatakan nanti idahnya disamakan dengan saudarinya, kakaknya atau adiknya yang sama-sama perempuan. Nah, yang paling dekat yang mana? Kalau misalnya memang ada wanita yang tidak haid, nanti ukuran masa idahnya itu berapa disamakan dengan apa? Kalau saudarinya itu mungkin 6 hari ya sudah dianggap 6 hari, ya. Tapi kayaknya jarang wanita yang tidak haid ya. Hah? Ada ya? Nah, menopause sudah beda ya. Kalau menopause itu memang sudah tua, tidak ada idahnya sudah. Nah, termasuk tadi kalau misal sudah menopause dicerai kan gitu, atau suaminya meninggal dunia, idahnya berapa lama? Mau ada yang nikah lagi ternyata kan gitu. Berarti seperti tadi kasusnya ya. Kalau alam nanti bab fikih itu ya, bab fikih. Ya, saya lupa bab fikihnya. Maka kul, katakan Muhammad, huwa adza, darah haid itu adalah yaitu darah kotoran. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah wanita. Ya, jauhilah wanita. Maksudnya jauhilah wanita itu bukan seperti orang Yahudi tadi, dipisahkan dari rumah, tidak boleh masuk rumah, tidak boleh makan bersama, tidak. Maksudnya fa'tazilun nisa, jauhilah wanita itu apa? Yaitu maksudnya adalah yaitu jima. Itu yang tidak boleh. Ya. Maka silakan kalau wanita istri haid silakan lakukan apa yang kalian suka, kecuali apa? Jima. Apa jima masih ingat dulu? Watuk. Jima, watuk itu sama. Tanya Pak Haji Muslimin dan jadi boleh melakukan apa saja ketika istri haid kecuali jima. Jima atau watuk. Ya. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah wanita, yaitu ketika haid, fil mahid. Yaitu ketika haid dan tempat keluarnya haid yang dijauhi itu tuh. Jadi yang dijauhi itu apa? Waktu haid dan tempat keluarnya haid yang dijauhi. Kalau kepala, kaki itu tidak perlu dijauhi kan gitu. Tangan ini tidak perlu. Yang perlu dijauhi apa? Tempat keluarnya haid itu. Paham sudah kan? Paham.
Wala taqrabuhunna, dan jangan kalian mendekati mereka bil jima, maksudnya dengan jima. Ya ketika haid jangan dekat-dekat jima. Mendekati jima itu ya apa? Belum jima tapi sudah dekat-dekat gitu kan. Nah, mendekati jima. Karena nanti kalau ndak kuat bisa kebablasan kan gitu. Nah. Kalau Syafi'iyah memang ada ya, Syafi'iyah itu ada hukumannya. Kalau menjima istri yang sedang haid, kalau di awal-awal itu berapa dendanya? Kalau di tengah-tengah itu berapa? Kalau di akhir-akhir itu berapa? Itu ada di Syafi'iyah itu ada dendanya, ya, dendanya. Di samping dosa ya denda. Dan itu berdosa. Maka mungkin ini salah satu hikmah kenapa di dalam Islam itu boleh laki-laki menikah lebih dari satu. Siapa tahu lah si istrinya lagi libur ya kan. Nah, masih ada yang lain kan begitu. Ya asal enggak bareng, ternyata sudah punya 2 bareng juga. Repot juga. Maunya gantian malah bareng gitu. Saudara. Ya. Ya. Ya biasanya kan dibayangkan enaknya ya. Susahnya ya dibayangkan. Itu ada yang cerita itu orang punya istri 2 itu pikirannya tuh enak, kesini enak, di sana enak, ujung-ujungnya apa? Di sini neraka, di sana neraka juga malah. Ya. Nah, memang tidak semua diberi kemampuan ya, kemampuan. Umar bin Abdul Aziz, khalifah, itu saja ketika dia menikah lagi sama istrinya tidak boleh. Padahal khalifah. Khalifah kan tinggal milih kan, ini. Tapi istrinya mengatakan kamu tidak akan mampu gitu loh. Gitu loh. Karena istri yang paling tahu, istrinya yang paling tahu gitu. Ya, jadi istri itu yang paling tahu dia itu bisa adil atau tidak itu istrinya. Ya kalau istri satu aja ditelantarkan kok mau cari lagi ya nambah, ya kan? Nambah apa? Nambah beban ya. Ya. Iya. Memang tradisi Bali ya, perempuan itu ikut kerja ya. Tradisi Bali, iya. Ya. Ya, kita lanjut. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati istri-istri kamu dengan jima hatta yathurn, sampai mereka suci. Suci terus mandi. Ya, ada yang mengatakan kalau sudah berhenti kan sudah suci. Tapi kalau belum mandi kemudian dijima, ini ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, harus mandi dulu. Kan masih hadas kan ya. Walaupun sudah tidak keluar darah kan, tapi kan masih berhadas ya. Nah, maka ada yang mengatakan menjima istri yang belum mandi itu juga tidak boleh. Ya, suruh mandi dulu. Ya. Nah, kalau sudah suci, fa'idza tatoharna, apabila istri-istri kalian sudah suci, fa'tuhunna, maka datangi mereka, jimaklah dengan mereka. Min haitsu amarakumullah, dari arah mana yang Allah perintahkan. Mana arah yang diperintahkan Allah menjima istri? Yaitu apa? Yaitu tempat keluarnya haid tadi. Bahasanya kubul ya, kubul. Ya. Kalau depan itu kubul, kalau belakang dubur. Ya. Wala ta'taduhu ila ghairi, dan jangan kalian melampaui batas selain kubul tadi. Berarti kalau selain kubul tidak boleh, harus kubul. Dubur tidak boleh.
Innallaha, kaum Nabi Lut seperti itu ya. Nah, kaum Nabi Lut bukan mendatangi kubul, tapi yang didatangi adalah belakangnya kaum Nabi Lut. Sekarang banyak ya, banyak. Kalau di Rusia itu malah bagus ya. Di Rusia Presiden Putin itu membuat peraturan LGBT itu sudah dianggap seperti organisasi teroris. Sudah sampai LGBT itu di Rusia sudah seperti kayak apa namanya, mungkin Al-Qaeda atau teroris lah pokoknya, ISIS gitu. Jadi ditangkap, LGBT itu ditangkap, dipenjara. Sekedar menampakkan simbol-simbolnya, benderanya, itu sudah dianggap apa, organisasi terlarang. Karena itu memang merusak kan, merusak. Ya, termasuk satu bangsa itu mungkin tidak diperangi dengan senjata, dengan bom, tapi diserang dengan cara itu hancur juga pemuda-pemudanya. Ya kan? Nah, Indonesia banyak ya, apalagi di Tarakan juga banyak ya. Katanya itu anak-anak SMP, SMA itu sudah, laki-laki itu sudah apa namanya? Gemulai. Nah, banyak ya. Gitu. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai orang-orang yang bertaubat minadzunub, daripada dosa, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci dari kotoran. Ya, saya kira itu dulu ya. 2 ayat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.